Mama, itu apa di atas? Mana itu yang di atas? Kata saya, kata teman saya, oh itu yang hitam, iya. Terus langsung dia lari, ya kan saya juga jadi langsung ikut lari, dan ke bawah takut. Pas itu lari ke tempat mesan itu si bayangan hitam itu, sosok hitam ngejar kita lewat pohon bambu gitu. Dia itu ngerasainnya pas dia mau kerja udah naik itu ke balokan itu, udah naik lagi mau jalan. Kata dia itu dia merasa ada yang nyurungin gitu, ada yang mendorong gitu. Sudah ada yang mendorong, dia tuh langsung jatuh. Memang sih itu juga sebelum kerja di sana saya udah dengar gitu. Emang di situ ada banyak penampakannya, dan emang ada kerajaan siluman itu di sana, kerajaan ular. Tapi kalau yang kerajaan ular itu mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulu semua? Kali ini masih dalam sesi kupas misteri. Alhamdulillah Lur, kali ini saya kedatangan narasumber di mana beliau ini mengalami kejadian horor selama 1 tahun lebih di sebuah proyek pembangunan yang berada di sebuah bukit angker di Kabupaten Sukabumi. Sampai beliau ini selama 1 tahun ini dan pekerja lainnya merasa diteror oleh sosok-sosok yang mengerikan yang berada di sana. Tanpa lama-lama saya kenali nih Kang Epul. Sehat ya Epul? alhamdulillah. Kang Epul, bisa dijelaskan secara singkat dulu tuh Kang Epul tuh kerja di sana, bagaimana cerita asal mulanya? Asal mulanya saya diajakin kerja sama itu siapa, masih keluarga saya sih, namanya itu Bakling. Jadi ditawarin kerja nih, saya tawarin kerja. Dikasih tahu untuk berapa lamanya? Enggak kasih, kalau berapa lamanya enggak dikasih tahu, cuman dia ngajakin kerja aja. Ayo saya mau kerja apa enggak? Ya, saya mau kerja. Ya, siapa yang enggak mau kerja gitu. Tapi dijelaskan untuk membuat bangunan gitu. Membuat bangunan. Kejadian horor yang paling menyeramkan apa tuh Kang Epul? Yang itu yang paling menyeramkan mah yang tengah malam itu, yang pas berdua, itu yang paling menyeramkan mah. Jadi melihat sosok penampakan gitu. Sosok penampakannya langsung saya lihat. Apa tuh bentuknya Kang Epul? Nah, kalau pertama sih kan kalau itu kan jadi sesosok hitam. Cuman pas dilempar itu berubah jadi warna merah Putih gitu. ya, nanti. Tanpa berlama-lama dulu semua, biar cerita lengkapnya nanti bisa kita dengar di tayangan Tiludul Misteri. Nah, Kang Epul, bagaimana tuh cerita yang menyeramkan di lokasi itu? Bisa diceritakan Kang Epul? Iya, jadi dulu saya kerja di sebuah lokasi, di belakang pabrik yang sudah terbengkalai. Di situ saya kerja diajak sama keluarga saya. Terus di situ saya kerja itu
di sebuah bangunan. Sudah itu kerja, yang nggak lama kerja di sana. Sudah ada 3 bulan. 3 bulan kemudian itu saya sama teman saya berdua malam jam 10 teman kerja berdua di sana. Terus saya lihat sesuatu yang menyeramkan. Di situ saya penasaran. Saya langsung samperin. Pas disamperin dia nggak ada. Yang itu teh. Pas saya lihat ke atas ada tuh pohon. Pas di sebelah di pohon itu di atasnya ada hitam. Sosok hitam. Di atas pohon apa tuh? Iya. Namanya itu pohon jengkol. Pohon jengkol. Nah di situ saya lihat sosok hitam. Saya nanya sama teman saya. Kata saya gini ke teman saya, Mak, itu apa di atas? Mana itu yang di atas? Kata teman saya, oh itu yang hitam. Iya, kata saya. Terus langsung dia lari. Ya kan saya juga jadi langsung ikut lari. Ke bawah takut. Pas itu lari ke tempat mesan itu si bayangan hitam itu, sosok hitam ngejar kita lewat pohon bambu. Oh, jadi nembus ke pohon di sosok hitam tuh. Jadi si pohon bambu itu jadi kayak kena angin, padahal nggak ada angin sama sekali itu. Tiba-tiba langsung kayak bunyi angin, ngejar kakek pun. Terus saya bilang ke security di sana, bilang, Pak, itu di pohon jengkol ada sosok hitam. Ya udah dia pas dia lihat emang benar itu ada sosok hitam. Pas dia disamperin sama dia itu dilempar sama batu. Nah si sosok hitam itu terbang. Pas terbang itu dia berubah jadi merah. Jadi merah. Pas merah saya lihat, terus terbangnya langsung terbang berubah jadi merah. Terus dia hinggap lagi di pohon lagi. Terus di situ udah pas ke sebulan 2 bulannya itu, 2 bulan kemudian itu saat saya lagi kerja bangunan, gua ngekali buat fondasi bangunan. Nah di situ udah dipoto saya nggak nyadar di belakang ada yang merhatiin saya gitu. Pas udah beres foto-foto, dilihat di foto semua sosok itu kelihatan, ada yang putih, yang hitam Di dalam bangunan itu. Nah, terus saya itu yang kasihannya yang kakek Kang. Kakek itu kenapa tuh? Kakek itu kan dia pas pertamanya itu dia mimpi mau diperkosa sama Kunti. Si kakek ini masih pekerja. Iya, masih pekerja. Udah kakeknya kasihan lah gitu, mimpi dia itu mau diperkosa sama kuntilanak Di dalam mimpinya. Cuman ya dia langsung begitu bangun, terus besoknya dia kerja, dia dikerjain itu sama kuntinya yang Ada di dalam mimpi. yang dia ada di dalam mimpi. Terus dia lagi kerja, dia dijatuhin di atas balokan, ke bawah dijatuhin. Jatuh tingginya cuma nggak tinggi sih, 3 meter tingginya, dari bawah ke atas. Itu lumayan itu. Iya. Tapi kakeknya gimana kondisinya jatuh itu? Tapi alhamdulillah kakeknya nggak apa-apa.
Dia pas cerita nggak, dia pas dijatuhin itu dia posisinya lagi gimana tuh, ngerasainnya gimana gitu? Dia tuh ngerasainnya pas dia mau kerja udah naik gitu ke balokan itu, udah naik lagi mau jalan. Kata dia itu dia merasa ada yang nyurungin gitu, Dorongin. ada yang mendorong gitu. Sudah ada yang mendorong, dia tuh langsung jatuh. Si mandor kita kerja kan dia udah tahu bahwa di situ banyak makhluk gaibnya. Dia langsung minta bantuan sama orang yang bisa gitu. Minta orang yang bisa napas gitu. Orang itu datang, orang yang bisa mengusir makhluk gaib itu. So diusir, dipindahin ke di bekas pabrik yang udah lama udah terbengkalai, dipindahin ke sana semua. Pindahinnya tuh, wah aku lihat nggak gimana itu cara pindahinnya orang pintar itu? Kalau mindahinnya sih saya mah nggak lihat, tapi teman-teman yang bilang sama saya. Gimana katanya? Dan pas dipindahinnya ya itu satu-satu katanya ditangkap, satu langsung dipindahin ke sana, ke pabrik yang terbengkalai itu. Dipindahin. Setelah dipindahin gimana di auranya, Kang Epul? Kalau udah dipindahin auranya sih itu emang nggak apa-apa. Jadi agak enak. Tapi cuman ada sih satu itu yang makhluk gaib yang itu yang nenek-nenek. Jadi cuman dia itu udah lama, udah umurnya itu udah 100 tahun di situ. Jadi dia nggak mau dipindahin, tapi dia nggak pernah ganggu. Tapi kalau ngeliatin dirinya itu, ngeliatin sosoknya itu suka datang, munculin menampakkan ke pekerja itu, menampakkan diri itu dia mah. Tapi nggak pernah ganggu sih kalau dia mah, cuma ngeliatin yang pekerja itu. Di sana berarti total tadi berapa lama? Sekitar kerja sih di situ adalah setahun lebih. Setahun berarti ya. Padahal sebelum-sebelumnya, sebelum 3 bulan ada awal kejadian horor itu biasa-biasa aja Pak. Biasa-biasa aja. Tapi setelah 3 bulan mulai muncul kejadian. Nah itu kalau itu teman-teman yang kerja bangunan kan biasalah ada yang ngomong somprol gitu gini lah, dan berisik mungkin yang berisik gitu. Jadi mungkin langsung makhluk gaib itu merasa terganggu gitu. Total yang bekerja di sana berapa Mang Epul pada saat itu? Total pekerja itu di sana ada 25 orang. Ada yang pernah ngalamin kerasukan nggak? Kalau yang ngalamin kerasukan mah nggak ada sih. Jadi cuman hanya penampakan gangguan yang tadi aja, yang gangguan gitu aja, penampakan. Terus katanya Mang Epul ini kerjanya full ya, pagi malam ya? Pagi malam. Jadi banyaknya kejadian tadi itu banyaknya malam hari kan. Di malam hari. Kalau siang mah paling yang menampakkan itu yang nenek-nenek. Oh itu juga yang menampakkan. Gimana tuh? Kan di tempat galian tanah itu kan ada yang agak bukit, terus ada jerami gitu. Nah si nenek itu di sana sering menampakkannya di sana. Setiap kalau itu mah jam 9 siang. Suka muncul. Terus jam 2 ada muncul menampakkan lagi, terus mau maghrib. Tapi pekerja udah nggak takut gitu? Udah nggak takut, biasa aja. Udah biasa gitu kelihatannya. Nenek-nenek itu ngeganggu. Itu kan orang yang bisa paranormal itu yang bisa ngusir itu
dia bilang nenek-nenek ini mah yang di sini nggak bakalan ganggu, cuman ngeliatin aja gitu. Nah, Mak Epul selama kerja di sana kan ini niatnya untuk membangun bangunan di sebuah bukit gitu ya. Jadi bukitnya ini untuk dihancurkan dulu gitu ya, diratakan dulu untuk membangun bangunan. Jadi di bukit itu setelah diratakan selama 1 tahun baru dibangun di situ. Dibangun. Nah udah diratakan itu, tapi diratakannya nggak pakai alat berat. Kenapa tuh? Pakai cangkul. Soalnya kan kalau pakai alat berat itu pasti nggak bakalan kuat nahan itunya, apa sih, tebing-tebingnya itu. Dia takut roboh gitu. Jadi udah pakai manual aja, pakai cangkul gitu. Berapa lama pengerjaan bukitnya? Kalau pertama saya berempat itu sama keluarga saya lah, masih keluarga. Cuman saya sekarang masih udah ada yang kerja di Bandung, ada yang masih ada di sini. Konon si paranormal tadi kata Mang Epul tadi sempat menitipkan sesuatu, ngasih sesuatu. Oh iya, paranormal itu ngasih kenang-kenangan. Itu udah mau terakhiran kerja, udah mau beres kerjaan. Dia itu ngasih batu akik dia ngasih itu. Cuman kan saya disuruh ngewirid dulu gitu, disuruh ngewirid. Pas sudah beres ngewirid itu si kopi kapal api itu saya pegang, saya diraba-raba itu nggak ada yang keras gitu. Jadi setelah ngewirid dikumpulin Pas suruh gimana tuh sampai ada kopi kapal api? Nggak disuruh apa-apa sih, cuman disuruh beli dulu. Udah beli terus disuruh ngewirid, udah ngewirid langsung pas jam 12 malam suruh ngumpul itu di tempat paranormal itu. Pas ngumpul disuruh dibuka itu si kopi. Pas dibuka ada batu akik kan gitu. Ada batu akik. Itu dikasih hanya ke Mang Epul atau gimana? Itu sih sama 6 orang. Oh 6 orang dikasihnya. Itu di dalam kopi ada batu akik. Saya juga nggak ngerti itu. Tiba-tiba aja dibuka langsung muncul batu. Katanya itu buat apa fungsinya kamu? Fungsinya kalau itu masih kalau buat nanam itu pohon-pohon itu buat penghijauan gitu. Jadi kalau saya nanam apa aja itu pasti bakal tumbuh dan sampai panen gitu. Sampai panen gitu. Kalau yang lain itu fungsinya sama yang lain? Kalau yang lain beda-beda. Oh beda-beda, tergantung niatnya. Ya, menurut Kang Epul sendiri, apakah sebelumnya tempat kejadian itu ada cerita horornya sampai terjadinya banyak penampakan? Apa itu memang kerajaan siluman? Memang sih itu juga sebelum kerja di sana saya udah dengar gitu. Emang di situ ada banyak penampakannya dan emang ada kerajaan siluman itu di sana, kerajaan ular. Tapi kalau yang kerajaan ular itu mah memang pas kalau menugar bukit, kalau ular kecil-kecil segede gini banyak keluar. Cuman gak pernah saya ganggu gitu. Kalau udah ada yang itu udah buang lagi gitu. Dipindahin tempat yang aman. Itu juga kalau sudah ular itu tuh ular kecil, terus itu kalajengking. Iya, kalajengking banyak. Tapi ada itu cerita setelah mengalami kejadian horor itu pulang ke rumah nggak apa-apa? Oh, jadi di sana Karena cuma di sana aja selama 1 tahun itu. Setelah 1 tahun di sana ada dampak yang dibawa ke rumah nggak? Kejadian nggak ada. Jadi memang murni di sana beres di sana aja gitu.
Jadi alhamdulillahnya tidak sampai menular ke rumah ya kejadiannya, hanya setelah bekerja di sana ya menunggu ya. Baik dulu semua, itu tadi cerita dari Kang Epu mengenai pengalaman beliau selama setahun bekerja membangun sebuah bangunan di sebuah bukit ya, sebuah bukit. Jika ingin teman-teman berbagi share tentang cerita pengalamannya, boleh teman-teman DM ke Instagram kami @tidul misteri. Dan jangan lupa dulu semua untuk support selalu channel Tidul Misteri biar kami menyajikan tayangan horor selain dari podcast seperti ini dan juga penelusuran ke lokasi misteri. Baiklah, Kang Epo, makasih sudah bisa berbagi ceritanya. Saya Supian Sauri mewakili Kang Epo, mohon pamit.